Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap lektor, bahkan Pastor Paul yang akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan bagi kami. Berikan kami hati seorang murid agar kami mengerti, terlebih-lebih kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Melda. Silakan Bu Nerliana mulai membacakan ayat firman Tuhan. Baik, terima kasih Mbak Aya Esther. Esra 10 ayat 1 sampai 44, demikian firman Tuhan. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula, pekerjaan itu bukan perkara sehari 2 hari,
karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka, para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asael dan Yesaya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabatai, orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Ezra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya Maasea, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bani Imer, Hanani dan Sehaja. Dari Bani Harim, Maasea, Elia, Semaya, Yehiel, dan Uzia. Dan dari Bani Pasyur, Elionai, Maasea, Ismael, Natanael, Yozabat, dan Elasa. Dari orang-orang Lewi, Yosabat, Simei, Keleaya, yakni Kelita, Petahya, Yuda, dan Eliezer. Dari para penyanyi, Eliasib. Dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Telem, dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Ramya, Yezia, Malkia, Milyamin, Eleazar, Maalkia, dan Benaya. Dari Bani Elam, Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Bani Zatu, Elionai, Eliasib, Matanya, Yeremot, Zabad, dan Aziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya, Zabai, dan Altai. Dari Bani Mesulam, Maluh, Adaya, Yesub, Seal, dan Yeramot. Dari Bani Pahat Moab, Adna dan Kelal, Benaya, Maasea, Matania, Bezaleel, Binui, dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yisya, Milkia, Semaya, Simeon. Benyamin, Malu, dan Semaria. Dari Bani Hasum, Metnal, Matata, Zabat, Elifelet, Yeramai, Manasye, dan Simei. Dari Bani Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedeya, Keluhu, Wanya, Weremot, Eliasib, Matanya, Matnai, Yaasai. Dari Bani Binui, Simei,
Selemia, Nathan, Adaya, Miknabai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemia, Semarya, Salum, Amaria, dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeiel, Matica, Zabat, Zebina, Yadai, Yoel, dan Benaya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing. Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Demikian. Satu Petrus pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi istrimu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhkan yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran,
kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut akan mereka yang akan Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, tetapi Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, dan setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan, Bu Neriana dan Pak Kasianus Dino. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulzang, dengan judul Suami Takut Istri. Kepada Pastor, dipersilakan. Oke, haleluya, luar biasa ya. Tema kita lanjutan dari tema yang kemarin ya, tentang mencari jodoh, terang dan gelap. Tapi hari ini, kemarin kita cerita tentang seorang bagaimana anak gadis kita carikan lelaki yang takut akan Tuhan, yang terang ya. Yang lelaki yang hidup dalam terang itu tidak selalu pergi ke gereja, tapi dia pasti percaya Tuhan Yesus. Ya. Ingat-ingat, orang yang hidup dalam terang, laki-laki atau perempuan, tidak selalu pergi ke gereja, tapi dia pasti percaya Tuhan Yesus. Ya, tidak selalu pergi ke gedung yang namanya gereja ya, tapi dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan dia punya 12 karakter kerajaan Allah dalam hidupnya. Ya, dan itu tugasnya orang tua untuk kasih tahu sama anaknya. Ya, dia bisa saja salah. Dia bisa saja terpeleset, tetapi dia akan kembali kepada kodratnya dia dengan 12 karakter kerajaan Allah. Laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang bagaimana seorang laki yang mencari istri? Ya. Nah,
Saudara, ini masalahnya begini. Ketika seorang pria, bujangan atau duda, mencari seorang pendamping wanita sebagai istrinya, pertama yang dicari selalu apa yang cantik, yang sesuai dengan hasrat seksualnya dia. Itu yang pertama dicari, yang repot itu. Ya kan? Nah, kalau Anda sudah berpikir seperti itu, ya, wah repot sekali tuh. Susah goyangnya. Dan biasanya akhirnya keblusuk. Akhirnya keblusuk, saudara ya. Nah, karena apa? Kepalamu isinya apa? Isinya bagaimana cari istri yang sesuai dengan hawa nafsumu. Bukan mencari istri yang benar. Wah, jodoh kan di tangan Tuhan. Enggak, jodoh di tangan kamu. Jangan salahkan Tuhan, kamu yang milih loh saudara. Jangan kamu salahnya Tuhan. Jodoh itu bukan di tangan Tuhan ya. Saya tidak percaya jodoh di tangan Tuhan. Jodoh itu di tangan kamu. Ya, kamu mau kawin, mau enggak, kan kamu juga yang nentukan. Ya kan? Jadi jangan salahkan Tuhan. Nah, tetapi kita boleh berdoa, meminta sama Tuhan supaya Tuhan tuntun kita untuk pilih yang benar. Gimana cara Tuhan menuntun? Otakmu dikasih waras. Ya, bolak-balik ya. Saya sering cerita anak saya dulu. Saya pengen punya istri, kalau nggak artis ya model. Bilang, kamu nanti nggak tahan, jangan. Langsung saya bilang, nggak tahan kamu. Kenapa? Karena tidak ada keluarga kita yang artis, tidak ada keluarga kita yang model. Nanti tiba dia pegang-pegangan, namanya model, mana artis ya, cium-ciuman, pegang-pegangan, punya foto telanjang. Harus saudara, kamu kalau mau jadi model, apalagi di Belanda, kamu harus punya foto telanjang. Seluruh tubuhmu telanjang tanpa sehelai benang pun. Terus, sampai foto itu nggak sengaja, ruwet kamu tuh nanti tuh. Tiba-tiba dia sama fotografernya check in semalam. Kamu nggak tahu tuh pada fotografernya homo lah, apalah segala macam. Tapi namanya sudah pergi ke pulau foto di situ. Pusing kamu, nggak tahan kamu. Jamnya dia, kamu lagi mau di rumah, dia lagi syuting. Jamnya dia apa, lagi kemana. Kamu, wah kacau kamu. Karena kita bukan dari keluarga itu. Itu contoh ya saudara. Makanya tidak heran, akhirnya nggak tahan. Banyak orang yang mencoba yang nggak tahan. Ya, dan rata-rata seperti saya punya kerabat ya, ada kerabat dia menikah sama satu artis yang terkenal zaman itu ya, salah satu artis terkenal ya, lebih muda dari saya ya. Akhirnya si artis ini harus berhenti dari keartisannya. Ini orang tajir melintir kaya raya banget ya. Ya akhirnya dia harus berhenti dari keartisannya. Kalau nggak tahan, siapa yang tahan gitu? Ya harus berhenti. Nah, dan yang namanya orang begitu tuh biaya juga mahal. Dan kita nggak pernah tahu, karena itu banyak sekali. Karena intinya kamu bukan dari keluarga itu. Kecuali kamu dari keluarga artis, keluarga model, kita sudah terbiasa dengan bisnis itu, nggak masalah. Kamu sudah tahu kehidupan itu. Kalau kamu nggak, jangan. Karena itu kehidupan yang unik, artis dan model itu. Itu contoh ya saudara ya. Wah pokoknya keganteng ya. Namanya orang kepengen kan boleh-boleh aja. Cuman kasih tahu, kamu nanti nangis, kamu nanti. Saya perempuan biasa, yang karir, yang berdagang, atau dia pengajar, dokter yang umum, yang kehidupan sehari-harinya umum. Ya, tetapi sebenarnya ada yang lebih penting, ya. Kamu cari ya istri yang benar-benar dia punya 12 karakter Kristus ini. Kalau nggak cantik, ya yang namanya nggak cantik itu relatif, ya. Nggak cantik itu relatif. Karena kecantikan itu, ya, saya sering bilang ya, ada artis cantik ya saudara, tapi digebuki sama lakinya. Ya ibu saya sendiri cantik saudara, kayak artis Hongkong. Tapi digebuki sama lakinya, sama bapak saya. Kenapa? Ternyata ibu saya, kalau bapak saya ngomong apa, dia berani jawab, nyatek gitu ya. Nah, buat orang zaman itu nggak sopan. Ya kan? Akhirnya emosi, lagi ada orang dia ngomong, kamu gini ya, kamu sendiri kaget dia kan, digituin kan di depan orang, langsung samber saudara ya, diajar di depan orang. Nah, contoh seperti itu ya. Nah, kamu pikir cari orang yang cantik, kalau kamu tidak bisa sesuai dengan dia, tidak sepadan, wah kamu secantik apapun kamu gebukin tiap hari, lama-lama jadi nenek lampir saudara, jadi Mak Erot sudah secantik apapun ya kan.
Maerot ya, kamunya ganteng tapi istrimu jadi tukang urut, tukang pijet maerot. Itu sudah masalah repot, saudara. Seganteng apapun, secantik apapun istrimu, kalau nggak jadi mak lampir ya jadi kuntilanak, udah nggak tahan. Karena kamu gebukin tiap hari, kamu hajar tiap hari, kamu nggak bisa hidup di dalam bersama-sama sama Tuhan. Makanya balik lagi, kamu boleh nggak kawin sama Kristen sama Islam? Boleh saja, resiko tanggung sendiri. Tetapi kalau kamu punya kalau kamu punya istri itu dia rajin bekerja, istri itu juga tanggung jawab dengan keluarga. Dia tahu memprioritaskan dari awalnya, dia tahu ya, hormat sama orang tuanya, hidupnya bersahaja, tak jamin kamu akan lebih baik hidupnya daripada kamu punya istri yang senang bersolek. Nah, masalahnya sebagian kita senangnya bersolek kan? Oh, salah dong. Nah, itu dia. Cari istri itu jangan yang menor. Kamu begitu ketemu, dia lagi tempat pesta, saudara. Lagi menor, dia lagi dandan. Jangan, salah kamu. Cari istri di kampus yang dalam kondisi mukanya sederhana, nggak pakai make up. Kalau pakai menor, saudara, zaman sekarang kamu make up itu orang jago-jago make up artis itu ya. Kamu usianya 60 tahun, bisa seperti umur 30 tahun, saudara. Begitu dibuka make up-nya, kaget kamu. Saya punya teman dulu, zaman saya saja dulu ya, saya kuliah ya. Saya punya teman, satu angkatan ya. Wah, dia pakainya mobil kalau sekolah ya, saudara, ke kampus pakai mobil, modis segala macam. Ya, suatu ketika kita pernah ke kosnya rame-rame ya, namanya itu ya. Terus bukan ketemu dia, ketemu orang lain. Dia pas keluar dari kamar, saudara, bulu matanya dilepas, alisnya nggak ada, saudara. Kayak tuyul, saudara. Ngeri, saudara. Kayak tuh sampai itu jadi bahan omongan kita, satu angkatan itu cepat omongan-omongan. Ya, ya karena memang begitu, kalau kamu ketemu orang dalam keadaan bersolek itu hati-hati. Hati-hati ketemu orang dalam keadaan bersolek dengan make up full ya. Kamu hati-hati, saudara. Begitu kamu lepas ngelambir semua, puyeng kamu. Tapi kalau tanpa make up apa adanya. Masalahnya kalau kamu ketemu orang-orang seperti ini jarang. Iya kan? Rata-rata sudah pakai pemutih lah, sudah pakai apalah. Jadi bagaimana dong harusnya? Makanya kamu jangan cari itu dulu. Pokoknya fokus dengan orang yang karakternya baik. Baru kamu cari wajahnya, kamu pilih yang lebih banding yang mana. Jangan dibalik, saudara. Nah, ini kamu harus ngomong sama anak kamu. Contoh-contoh seperti ini ya. Dari kecil diomongin. Kalau enggak dia asal ada lubang ditabrak, saudara. Iya kan? Asal ada lubang ditabrak sama anakmu nanti. Ibu saya selalu ngajarin, kamu lihat ya, kan kita masih kecil-kecil kan, ya zaman itu kita ngerti, pokoknya diingetin. Mami saya tahu kalau kita anak-anaknya ganteng-ganteng, saudara, ceritanya katanya. Dan kita punya kerabat yang akhirnya kumpul kebo sama tante-tante, ya, dan punya anak pula akhirnya. Repot pokoknya, ini anak orang kaya loh padahal, tapi akhirnya kumpul sama tante-tante, pusing, saudara. Bukan nggak pusing, pusing. Untung akhirnya bisa lepas dari tante-tante ini. Lalu kami bertiga diajarin, kamu lihat ya kalau ada orang perempuan, ini sudah berkerut, sudah kasih tahu ya, mungkin dia cantik, dia kelihatan muda, itu make up atau bisa ke salon, dia rajin perawatan. Tapi kamu lihat, karena itu nggak mungkin bohong, siku itu. Itu contoh, saudara. Saya nggak perlu Anda perlu ngajari begitu, enggak ya. Kalau Anda menikah dengan usia, dengan yang di atasnya jauh, nggak apa-apa, saudara. Jangan anti ya, saudara ya. Jangan pusing. Cuma dikasih tahu, karena di Tegal itu banyak ya yang nyari anak-anak remaja waktu itu ya. Wah, itu dulu lagi tren ya, makanya buat jamu. Hati-hati, saudara. Jadi nggak cuma bapak-bapak cari capek-capean, tante-tante pun cari-cari anak-anak remaja SMA tuh, buat digarap sama mereka. Jadi kita manusia itu takut sekali ya, bolak-balik diomongin anak-anaknya ya. Itu beneran ya? Nah, itu kamu harus tiap hari tuh ngasih tahu. Jadi bagaimana dong harusnya kita sebagai seorang tua ngajari anak kita? Itu tadi, kamu ajarin anak-anak ini baca, anak ini seorang wanita yang takut akan Tuhan. Dia punya 12 karakter kerajaan Allah.
ya. Dia punya rasa hormat sama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya saya nggak hormat, apalagi sama mertua. Tetapi yang paling penting, ya, bahwa kamu bisa nggak sayang sama dia. Jangan-jangan kamu sudah miliki, kalau sudah miliki kamu gebuki. Nah, masalahnya laki-laki cari perempuan dipuaskan setelah dia berhubungan seks, udah gebukin saudara. Nah, itu yang bahaya. Dan banyak sekali masih pacaran anak-anak kita akhirnya gebukin pacarnya. Waduh, itu sudah kenapa sudah berhubungan seks. Jadi kalau sudah ada begitu, wah itu sudah nggak benar. Makanya kasih tahu kalau kamu berhubungan seks sebelum menikah, kamu akan ruwet ke belakangnya. Ada banyak sekali pertanyaan. Jadi jaga. Oh, Pak, kalau nggak dapat perawan gimana? Loh, bukan masalah perawan nggak perawan, kamu juga nggak bujang kok. Tapi masalahnya ini orang takut akan Tuhan nggak? Dan itu bisa teruji di dalam masa pengenalan, waktu proses gegeran, waktu berantem. Ya, jangan-jangan waktu berantem kamu digebukin sama istrimu. Wah repot saudara, sama pacarmu. Wah ada ya. Waduh, saya ngelihat ngeri sekali, ini lagi pacaran loh. Sama perempuannya digebukin laki-lakinya. Itu juga bahaya, bukan laki-laki gebukin, ini perempuan lagi pacaran aja udah berani KDR, apalagi kalau sudah kawin. Jadi saudara, biasakan ya anak-anak kita. Kamu sebagai orang tua tunjukkan, laki-laki ayah tunjukkan bagaimana memperlakukan istrinya. Nanti anakmu tahu, saya harus dapat wanita yang seperti apa. Karena seorang laki-laki memberi contoh dengan teladan, mengajarkan dengan teladan. Ya, seorang ibu hanya ngasih tahu, nih loh, ada perempuan ini jahat yang begini, ini hati-hati yang seperti ini. Tetapi seorang pria, seorang ayah, seorang pria akan meneladani ayahnya bagaimana cara cari istrinya. Itu loh masalahnya. Jadi kamu carilah laki-laki, para bujangan, para duda. Kamu bukan cari istri untuk memuaskan seksmu. Kalau kamu mau cari seks, pergi aja ke Alexis, saudara. Kalau mau cari, supaya ada yang nyuciin pakaian, kamu cari aja pembantu. Oh, supaya ada yang nyiapin makanan, kamu cari aja tukang masak. Jangan cari istri, saudara. Kalau kamu cari istri, kamu harus siap untuk kamu bisa berjuang sama-sama, kamu punya keluarga sama-sama, membangun kebahagiaan sama-sama, berkorban sama-sama, dan kamu harus belajar sayang sama istrinya kamu dalam kondisi apapun. Terima. Bukan kamu milih istri yang seperti apa, karena istri yang seperti apa itu tergantung kamu memperlakukannya dia nanti. Kalau kamu memperlakukannya dengan seperti ratu, maka dia akan jadi permaisuri, saudara. Kalau kamu memperlakukan dia kayak pembantu, jadi mak lampir. Kalau kamu perlakukan dia kayak lonte, saudara, jadi kuntilanak dia, saudara. Kamu hanya pakai, terus sudah. Kamu udah pakai, udah. Dijajanin saja, kayak orang dipakai kayak piaraan, terus kamu menikah. Kelar hidupmu, saudara, keluargamu. Hati-hati. Jadi bukan bagaimana kamu milih. Kalau perempuan, kamu harus pilih laki seperti apa. Tapi kalau laki-laki, kamu cari yang takut akan Tuhan, lalu bagaimana cara kamu memperlakukan dia. Kamu harus sudah tahu, aku akan berlaku seperti ini. Dan kamu harus siap. Kamu kira-kira, kamu tahu nggak cara memperlakukan istrimu itu nanti seperti apa? Kamu tahan nggak dengan istrimu itu? Jangan-jangan nanti antara kamu ketakutan terbirit-birit dengan istrimu, ya kan? Atau kamu jadi algojo buat istrimu, atau kamu jadi mucikari buat istrimu. Kamu perlakukan istrimu tuh seperti perempuan murahan, ya lagi masih pacaran itu udah tahu tuh. Kamu sudah tahu nanti kamu menikah mau jadi Eden apa mau jadi neraka, mau jadi Eden, kamu sudah tahu tuh waktu masih tunangan masih pacaran tuh. Dan kamu hanya bisa menipu dirimu sendiri akhirnya. Ya, pada kata ya butuh waktu. Hai ibu-ibu, kasih tahu anakmu ya bagaimana wanita yang bijaksana, wanita yang baik, yang bagus untuk jadi istri. Ayah-ayah, bapak-bapak, kasih teladan sama anakmu.
bagaimana memperlakukan seorang wanita, maka anakmu akan mendapat wanita yang baik buat hidupnya dia. Ya, dapat wanita yang baik. Karena ada teladan. Dia tahu. Ibu kasih tahu, bapak kasih tahu. Masalahnya kalau nggak ada gimana? Nah, maka tugasmu akan lebih berat kalau nggak ada ibu atau nggak ada bapaknya. Nggak ada, ya kan? Kamu tugasmu kan 2 kali double. Maka kamu harus belajar beri contoh teladan lebih berat. Masuklah di dalam komunitas. Saya nggak punya teladan. Papa mama hidup tapi nggak punya teladan. Untung saya punya om dan tante yang baik, yang memberi contoh kepada kita, yang menginspirasi, mengilhami saya. Oh, ternyata mau cari wanita itu harus buat saya, karena saya temper, harus yang lemah lembut. Harus lemah lembut seperti Ana, ya lemah lembut. Untung saya waktu itu sudah berpikir sejauh itu ya. Mungkin banyak ya orang katanya lebih cantik-cantik segala macam bintang di SMA, jadi star, jadi primadona di sekolah. Dan kita jalan bareng ya, orang-orang sampai pada jealous sama saya kalau jalan sama primadona. Menurut saya sih nggak cantik-cantik amat ya. Tapi entah kenapa jadi primadona. Tetapi saya dalam pemikiran saya, kenapa? Ana ini anak yang lemah lembut, dan saya keras. Saya senang dengan anak yang lemah lembut. Maka dapatlah saya anak ini. Karena dalam pikiran saya ingin cari orang yang takut akan Tuhan, lemah lembut, yang sabar. Dapatlah anak itu, saudara ya. Jadi dalam pemikiran itu, dan waktu saya dapat goyah tuh ya, ada perempuan lain tuh ya, ada cewek lain kan, namanya masih mami, saya bilang, kalau mami kasih pembanding seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan saya bersyukur mami saya waktu itu kasih masukan. Dan akhirnya saya tetap sama Ana, saudara. Tetap, waktu itu kita bingung ya. Saya bingung, kenapa? Karena istilahnya orang kok lagi pacaran, oh ini udah begini, begitu, segala macam. Wah, namanya ini ya. Pernah kita sempat lihat, tapi terus mami ngasih tahu. Kalau kamu sama orang ini, kamu akan seperti ini. Benar, saudara. Saya tahu, saya ngerti, itu logis sekali. Pasti ngerti. Bukan masalah kan belum tentu. Karena orang tua, kita tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kamu sama ini, keluarganya baik, orang tuanya kita tahu, kita kenal semua. Ya, saudara, sekalipun, tapi berantem sama orang tuanya anak. Tapi dia komit, dia tahu bagaimana cara mempertahankan keluarga. Begitu saja. Itu salah satunya ya, saudara. Jadi, salah satu nasihat mami. Jadi waktu saya akhirnya kita jalan, waktu itu SMA, waktu itu kita masih kuliah ya, saya masih kuliah. Akhirnya kita tetap jalan sama Ana. Ya, jadi kita pacaran 7 tahun, saudara ya. Kita pacaran 7 tahun, dan kita menikah sudah 26 tahun. Jadi kita sudah berapa tahun tuh? 33 tahun ya, saudara ya. Kenal sekarang ini ya. Luar biasa. Carilah Tuhan. Carilah istri, carilah suami yang hidupnya di dalam terang Tuhan Yesus. Nanti pernikahanmu akan bahagia, saudara. Seperti pernikahan kami. Ya, Tuhan Yesus memberkati.